Oke, jadi selamat pagi. Pagi ini kita akan melihat ya, bahas bagaimana alur masuk kapal ke pelabuhan Banjarmasin. Jadi sini saya pakai peta nomor 150 Kalimantan, Pantai Selatan, Tanjung Puting hingga Selat Laut. Jadi kita masuk ke Banjarmasin. Kalau dari arah barat, dari selatan, ini dari timur ya. Sini ada Tanjung Selatan. Saya dekat sini 15 mil itu sudah ada signal untuk telepon. Oke, kita masuk Banjarmasin. Di sini dinamakan Muara Taboneo ya, sering kita sebut Muara Taboneo. Loading port ya juga untuk transshipment. Jadi biasanya kalau kapal-kapal tugboat yang masuk kurang lebih 3 mil, 2 mil sebelum mendekati kapal-kapal transshipment, kita pendekkan tali di area sini. Belum masuk ke menuju OB Muara Taboneo atau Sungai Barito ya, menuju ke Banjarmasin. Jadi jika kita sudah mendekati OB atau akan proses ke OB masuk, sini kita harus mengganti ke channel 12 untuk laporan ke Panduan Taboneo. Setelah kita laporan, sini kita harus menggunakan peta alur masuk menuju ke Banjarmasin. Jadi setelah dari OB Taboneo menuju ke Banjarmasin, kita memakai beberapa waypoint. Jadi ini ada waypoint dari OB Taboneo menuju sampai ke Tanjung Telan. Ini Tanjung Telan ya. Dari Tanjung Telan kalau kita masuk, ini ada Pulau Kaget. Kita ikat sini. Jadi ini harus memang betul-betul setelah Tanjung Telan ini kita harus menghafal nama-nama daerah seputaran sini. Dan biasanya kalau masuk, misalnya kalau tongkang kosong, jadi kalau kita masuk tongkang kosong kita harus mengetahui arah angin pada saat itu, karena masuk alur menuju Banjarmasin ini sering dibilang nanti jumpa tuh kiri-kiri atau kanan. Kalau kita tongkang kosong harus melihat arah angin. Jika arah angin dari barat ya, atau dari timur. Jadi pada saat kita masuk
angin dari barat, maka kita jumpa, otomatis kita jumpa kiri-kiri, atau pada malam hari merah-merah. Karena tongkang kosong, tongkang akan cenderung ke sebelah kanan atau timur jika angin dari barat. Oke, kita masuk, kita akan menggunakan waypoint yang tadi. Jadi waypoint yang ini dari OB Taboneo sampai ke Tanjung Telan. Jadi karena waypointnya itu cuma sampai di Tanjung Telan, dari Tanjung Telan sini kita ikut sini ya. Nanti ada Pulau Kaget, namanya Pulau Kaget, kita taruh di sebelah kanan. Jadi biasa kalau kita naik itu passing kiri-kiri sama yang turun. Jadi di ujung Pulau Kaget sini, di sebelah kiri itu ada tempat berlabuh jangkar. Berlabuh jangkar atau banyak tambatan. Oke, dari sini kita akan menggunakan peta alur. Ini dari area tempat berlabuh kita akan menggunakan peta alur. Nah, ini belum tahu ini karyanya siapa ya. Ini adalah Pelabuhan Trisakti, pelabuhan kontainer, dan pelabuhan umum Banjaraya. Biasa kalau kita naik tongkang kosong itu kita passing kanan-kanan semua yang turunnya, mulai dari Trisakti. Oke. Untuk amannya kita bisa menggunakan jasa pandu alam. Peta alur Sungai Barito. Oke, ini yang seringkali kita sebut dengan segitiga Marabahan. Ini akan menuju sampai ke Klanis atau ada port ya ke atas. Ini akan masuk ke loading port Sungai Puting. Channel 77 ya. Jadi kita balik lagi ke halaman yang 3. Jadi alangkah baiknya kalau masuk Banjarmasin itu menggunakan 2 radio VHF. Jadi dari kembali ke halaman 1. Jadi mendekati di atas Pulau Kembang. Sini kita sudah bisa memonitor ke channel 77 untuk kapal-kapal yang turun. 77 ini sampai ke Jembatan Rumpiang. Setelah memasuki Jembatan Rumpiang, kita pindah ke channel 72 sampai ke Jatiadaro.
Kalau ada tanda-tanda seperti ini artinya dangkal atau gosong ya. Ini bahuang kecil, ini bahuang besar. Pos pengamatan jana mas. Sampai ke JT Adaro atau Klanis ya. Jadi setelah di atas JT Adaro kita pindah ke channel VAF ke 06 ya, 06. Tidak jelas tapi ini 06. Sampai ke Bintang Ninggi. Kebun pisang, soalnya di sini banyak pisang. Pisang semua, saya dikasih nama kebun pisang gitu kira-kira guys. Ini sebagai informasi untuk speed normal tugboat, ini satu halaman ini bisa kita tempuh dalam waktu 4 jam ya, 3 sampai 4 jam kurang lebih. Jadi saat tiba di Jelapat atau Buntok ya, kita harus lapor ke Syah Bandar lewat radio ya, pada channel 06 ya, 06. Lapor pada Syah Bandar, nama kapal, tongkang, keagenan maupun nama nakoda, serta muatan jika ada, dan tujuan loading atau discharge.
Untuk sini ada jembatan Kalahein. Kalau kita naik tongkang kosong itu 24 jam kita bisa lewat. Tapi kalau kita turun dengan tongkang isi, ya biasanya itu jam 6 sore sudah ditutup, tidak bisa mengolong jembatan. Jadi harus tunggu besok pagi lagi baru dibuka, bisa ngolong lagi. Jadi kita bisa tambat ya di Mampun atau di Tanjung Jawa. Kalau di Tanjung Jawa ikatnya ada di kebunnya Pak Indra di sini, Pak. Gratis dapat pisang di sini. Pasti terus. Sebut saja Pak Indra Tanjung Jawa. Jadi harap selalu monitor VAF ya, channel 08 untuk memantau kapal yang turun di Gosong Manduhit, karena ini alur yang sempit. Oke, terima kasih, semoga bisa bermanfaat.